Halo, ketemu lagi dengan saya Reza Arcadia. Untuk episode kali ini saya akan membahas tentang sebuah prosedur pembuatan tato yang profesional internasional. Check it out. Saya rasa video ini banyak sekali manfaatnya dan terpenting sekali buat teman-teman yang ingin menggeluti dunia tato, karena memang banyak salah kaprah tentang tentang operasional tato. Jadi ada yang mengklaim bahwa tato saya steril, udah standar steril, pokoknya sudah sudah steril banget lah istilahnya, udah steril pokoknya. Padahal saya lihat masih banyak kekurangan. Jadi banyak yang mengklaim bahwa tempat menato dia itu sudah sesuai dengan standar pengoperasian tato secara profesional, padahal masih jauh sekali. Nah, video ini saya buat untuk memberitahu bagaimana sih standar operasionalnya dalam membuat tato secara profesional internasional, karena banyak yang salah kaprah bagi mereka yang sudah jarumnya sekali pakai, sudah ganti, sudah memakai sarung tangan. Itu mereka mengklaim bahwa tempat mereka steril, padahal tidak. Masih banyak sekali prosedur yang harus kita ketahui untuk menjadi studio tato yang standar profesional internasional. Nah, yang sini akan saya bahas semua. Yang pertama, yang jelas pasti untuk standarnya jarum itu wajib sekali pakai ya, jarum. Terus Anda memakai sarung tangan, itu udah dasarnya, sangat dasar. Jadi mengganti jarum, sarung tangan atau dispositif dan lain-lain itu standar, sudah itu paling standar. Prosedurnya itu sudah sangat standar. Lalu setelah itu juga masih banyak yang teman-teman belum ketahui bahwa semua yang dipakai dalam proses membuat tato itu harus sekali pakai. Semua yang tersentuh dengan darah atau saat proses tato harus dibuang. Jadi memang harus dibuang. Apapun yang tersentuh kita saat proses tato, tersentuh tangan, kan itu tangan kan darahnya itu harus dibuang. Nah, terus pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana masa kalau kita megang botol green soap dan lain-lain itu harus dibuang. Nah, itu makanya ada beberapa alat pembantu untuk
membuat itu bisa dipakai berkali-kali tapi steril. Nah, maka akan saya ajarkan caranya bagaimana untuk menjadi standar operasional prosedur yang baik dan benar. Nah, setelah kalian sudah mengganti jarum dan memakai sarung tangan sekali pakai, banyak yang salah kaprah adalah ketika mereka sudah memakai disposable tip sekali pakai ini, itu menganggap bahwa bahwa mereka alat tato sudah steril. Karena pikirnya mereka jarum dan ininya kan yang kena tinta itu sudah steril, padahal belum. Jadi kalian memang harus wajib memakai alat steril. Karena apa ya? Karena ini kan terpegang darah ketika kalian menato. Ini harus disterilkan. Walaupun banyak yang ngomong kan sudah saya tutup pakai ini, Mas. Jadi apa namanya ini? Kayak anu grip. Nah, ini fungsinya bukan buat mensterilkan grip karena ini bahannya adalah kain. Kain itu kalau kena air dia merembes jadi masuk, jadi darah masih bisa menyentuh di sini. Jadi ini bukan membuat steril, tapi fungsinya ini adalah biar tidak licin ketika dipegang. Jadi memang kalian harus mempunyai alat steril. Kecuali kalau kalian memakai gripnya sekali pakai yang dari plastik. Tapi kalau kalian masih memakai grip besi dan memakai disposable tip, kalian harus mempunyai alat steril. Jika kalian belum punya alat steril, berarti kalian tidak bisa mengklaim bahwa studio kalian itu sudah memenuhi syarat standar operasional belum. Nah, banyak yang salah kaprah dari sini. Jadi memang ketika kalian memakai grip aluminium, stainless, besi dan lainnya itu memang harus mempunyai alat steril karena ini terpegang, itu sangat fatal, banyak yang tidak tahu. Lalu selanjutnya apapun yang terpegang itu harus nanti dulu. Jadi dari meja. Nah, meja meja pembuatan tato itu juga banyak yang tidak tahu, itu harus dialaskan dengan plastik atau bibs. Bibs itu apa ya? Jadi semacam alas buat operasi yang dia memang tahan air. Jadi memang alasnya, saya ambilkan. Nah, alas meja untuk membuat tato itu harus dia alaskan minimal. Kalau bibs kan memang harganya mahal ya, karena itu memang buat operasi dan dia tahan air. Jadi yang tahan air. Nah, kebanyakan orang yang salah, dia mengalaskannya pakai kertas HVS. Nah, itu tidak boleh sebenarnya. Karena apa? HVS itu kalau kena air hancur dan nanti airnya bisa tetap terkena meja dan akhirnya terkontaminasi. Jadi memang harus dialaskan dengan plastik karena plastik tidak tembus air. Jadi kalaupun ada darah atau tinta yang jatuh, itu dia tidak akan merembes ke meja kalian. Kalaupun memang nanti ini kan licin bang, nah setelah kalian alasi plastik bisa kasih kalian tisu atasnya. Pokoknya harus dialasi plastik dan setelah selesai membuat tato itu harus dibuang plastiknya. Jadi memang benar-benar apa yang tersentuh harus dibuang. Dan juga tidak hanya meja, tapi seperti kayak misalkan ini ya, green soap dan lain-lain, botolnya itu ya kalian plastiki. Nah, jadi apapun yang bakal tersentuh ketika membuat tato itu harus diplastiki karena memang ketika tangan menyentuh itu kan bekas darah kan, atau itu harus diplastiki jadi biar tidak terkontaminasi. Takutnya apa? Ketika kalian tidak kalian plastiki, kalian mengato orang nih, orangnya terkena penyakit nih, terus kalian pegang ini, terus nanti besok kalian ato lagi, kalian pegang lagi, itu akan terjadi kontaminasi silang. Dan ada beberapa bakteri yang dia bisa bertahan hidup lebih dari 1 hari. Nah, itu udah pernah saya jelaskan, nanti kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Dan green soap pun juga gitu, semua botol-botol yang terpegang dalam proses tato itu juga harus diplastiki. Nah, karena ini juga bakal tersentuh jari, jadi ini juga harus diplastiki. Dan kalau misalnya tidak kencang, bisa kalian kasih selotip seperti ini. Jadi kalian gimana caranya itu bahwa plastik ini tertempel dan tidak tersentuh langsung oleh tangan si botol tersebut.
Nanti setelah selesai kalian buang. Lalu selanjutnya clip cord. Clip cord walaupun sudah dipastiki dan ini sekali pakai, yang terpenting adalah ininya. Karena ini kan kalian bakal gonta-ganti mesin kan. Ini bakal terpegang. Nah ini kalau tidak kalian ganti, ini kan bekas darah pegang. Jadi yang terpenting justru sininya. Kalau ini kan biar nggak kena darah, kecipratan darah. Tapi yang justru terpenting adalah di clip cord ininya. Karena ini kan kalian menggonta-ganti mesin kan bisa untuk garis, terus untuk pasir beda-beda kan mesinnya. Nah kalian akan memegang ini terus. Nah ini perlu juga sekali pakai. Ini bisa memakai apa aja, bisa pakai plastik. Kalau saya kan pakai band ini karena biar nggak ribet aja sih kan, tinggal gurung sobek. Bisa pakai plastik pokoknya yang berbahan tahan air. Dan di sini juga sudah saya lapisi plastiknya ini. Dan saya kasih ini juga biar tidak licin juga. Jadi di bawahnya ini juga ada plastiknya dari ininya. Jadi memang harus yang berbahan berbahan tahan air. Lalu kalau licin ya kalian kasih ini atau lakban kertas. Jadi intinya biar tidak terkena darah. Lalu selanjutnya, jika kalian memakai armrest, ini juga harus diplastikin. Pokoknya apa yang bakal tersentuh itu harus diplastikin semua. Jadi harus diplastikin semua. Seperti ini. Kelihatan nggak ya? Saya rain dulu. Nah, misalkan ini armrestnya. Jika ini licin, itu bisa kalian kasih bib atau juga tisu. Tapi yang terpenting bawahnya sebelum kasih tisu harus ada plastiknya. Dan ini sekali pakai buang. Jadi setelah dipakai buang. Dan bahkan ini ya, lampu jika kalian suka mengganti ngarai lampu itu juga harus diplastikin. Itu harus diplastikin. Dan bahkan kursi tato juga harus diplastikin. Ini punya saya. Semua diplastiki dan itu sekali pakai buang. Jadi biar steril. Jadi memang standar prosedurnya itu harus apapun yang bakal tersentuh saat proses mentato dan tangan kita kan terkena darah itu harus dibuang. Nah kalau botol ini kan kita buang itu kan nggak mungkin kan. Nah, makanya kita plastikin biar setelah selesai ditato kita buang plastiknya saja, botolnya tetap dipakai. Nah terus tadi saya bahas tentang alat steril, tentang grip ini kan juga harus steril kan. Itu kalau saya pribadi memakai 2 alat steril. Saya jelaskan alat steril, kebetulan ada di belakangnya. Nah, ini adalah alat steril ultrasonic cleaner. Jadi ini yang saya beli ini dia membersihkan kerak-kerak tinta dan darah, dan juga dia menghasilkan panas yang sangat tinggi. Jadi selain dia membersihkan noda, dia juga menghasilkan panas tinggi dan bisa membunuh bakteri dan kuman. Lalu setelah saya masukkan ini butuh proses ini kan per 10 menit. Jadi biasanya saya 30 menit saya steam, misalnya dipanaskan sambil membersihkan kerak-keraknya. Lalu setelah saya masukkan ke sini, saya langsung masukkannya ke sterilizer. Nah, ini fungsinya ini kan mungkin ada beberapa bakteri yang bukan bakteri, virus mungkin ya. Ada beberapa yang tidak bisa mati menggunakan ultrasonik. Lalu saya memakai sterilizer ini. Ini sterilizer ini bisa membunuh virus HIV dan semacamnya yang tidak bisa mati menggunakan ultrasonik atau hawa panas. Jadi ini sterilizer ini bisa membunuh virus-virus semacam HIV dan sejenisnya. Jadi biar aman saya 2 kali. Setelah saya masukkan ke sini, saya masukkan ke sini lagi biar lebih aman. Makanya jika kalian menginginkan mengikuti atau menjadi seorang seniman tato yang profesional dan profesional secara internasional, kalian harus memahami prosedur-prosedur tersebut. Nah, kadang orang itu terlalu fokus ke mesin, tinta, tapi dia tidak tidak
memikirkan tentang prosedurnya yang benar-benar secara profesional internasional. Jadi ketika kalian ingin menjadi seorang seniman tato yang go internasional, yang profesional, ya kalian harus memperhatikan hal-hal kecil yang seperti ini. Ini bukan kecil, sebenarnya besar, cuma dianggap kecil. Jadi apapun tinta yang kalian pakai, apapun mesin yang kalian pakai, yang perlu kalian perhatikan bukan tinta atau mesinnya, tapi prosedur cara mentato kalian. Walaupun kalian memakai tinta jelek, memakai mesin jelek, tapi kalau prosedur kalian bagus, itu kalian bisa dianggap sebagai seniman tato yang profesional. Karena yang utama adalah seniman tato itu adalah tentang kesehatan, karena itu kan fatal sekali berhubungan dengan penyakit. Lalu kita bahas yang selanjutnya, yang terpenting juga adalah kalian harus menato di ruangan tertutup. Jangan menato di area terbuka, karena apa ya, tahu sendiri di area terbuka itu kan kotor, banyak debu, banyak angin. Jadi nanti takutnya karena lagi menato ada angin, debu masuk. Kita harus nato di dalam ruangan. Walaupun banyak yang bilang kan di ruangan juga kotor, tapi paling tidak kan meminimalkan adanya debu. Kan kita selalu membersihkan studio, tapi memang walaupun debu tidak bisa bersih 100%, tapi paling tidak kita meminimalkan. Tapi kalau kita menato di luar, itu kan debu datang dari mana saja, dan itu kita nggak tahu nanti ada bakteri atau ada penyakitnya. Jadi memang harus di ruangan tertutup, dan yang selain ruangan tertutup, ruang tertutup yang bersih, jadi memang harus dibersihkan. Itu wajib, harus diwajib di ruang tertutup. Terus ada juga yang bertanya, tapi kan kalau event tato ada acaranya di luar. Nah itu sebenarnya kurang benar. Harusnya ketika mengadakan event tato itu harus di dalam ruangan. Kalau kalian tato yang secara profesional itu ya harus di dalam ruangan yang secara profesional. Tapi ini kan tato kan kita terbagi jadi dua ya, tato modern dan tato kultur. Kultur itu ya orang yang membawa tato-tato tradisional zaman dulu, dan mereka biasanya memang mencari suasananya, nuansanya agar seperti dulu, dan itu mereka makanya rata-rata nato di luar, dan itu juga pilihan. Tapi kalau kalian mengikuti tato modern, ya itu kan harus mematuhi prosedurnya yang ada, memang harus menato di ruangan tertutup biar mencegah bakteri masuk. Makanya aku lihat banyak yang pro kontra, loh tapi kan kalau nato ada event tato di luar bla bla bla, kalau dalam ruangan kan juga bisa kotor, ada debu. Tapi kan ya itu, kalau dalam ruangan sudah dibersihkan, meminimalkan debu masuk, jadi debu itu nggak akan bisa bertambah lagi kalau kita bersihkan. Tapi kalau di luar, walaupun kita sapu, kita pel, kalau namanya di luar ya kena angin lagi, debu lagi. Jadi memang harus di dalam ruangan, memang seperti itu. Lalu ya itu pilihan yang kedua itu ya kayak kalau setuju saya ya harus tempatnya, tapi itu bukan prosedur, tapi lebih ke pribadi, harusnya dingin dan nyaman itu ya. Karena memang kalau kita memakai pendingin ruangan, anggap aja AC lah ya, kalau kita memakai AC itu kan secara tidak langsung AC itu dia menyaring udara yang kotor biar menjadi udara yang bersih. Dan ada sekarang beberapa AC yang dia juga ikut membantu membunuh kuman-kuman dan penyakit, seperti ada yang anti DB, anti lain-lainnya. Jadi alangkah lebih bagusnya studio kalian dipasangi penyejuk ruangan. Jadi selain customer nyaman, kalian nyaman, customer nyaman, dan juga meminimalkan terjadinya kontaminasi silang karena bakterinya dan virusnya. Ada beberapa AC yang dia membantu membunuh seperti itu kuman, bakteri dan lain-lain. Dan memang kan AC itu kan menyaring udara, jadi siapa tahu udara di studio kita banyak debu, kita udah bersihkan tapi masih belum maksimal. Dengan AC itu kan dia menyaring udara lagi, jadi udara kalian bisa lebih bersih lagi. Nah kalau di studio saya ada tambahan juga, ada pensteril ruangannya, tapi itu ya harusnya lebih bagusnya pakai sih, tapi kan memang harganya tidak murah dan tidak ada yang tahu. Jadi itu pilihan saja, yang penting studionya di dalam ruangan dan bersih saja, itu saya rasa sudah cukup. Oke, saya rasa cukup dulu dari episode kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dukung terus channel ini agar saya bisa lebih semangat lagi dalam membuat tato, dan saya bisa memberi ilmu-ilmu yang berguna dan bermanfaat yang berhubungan dengan tato dan sejenisnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.